Bandung menjadi kota pertama yang ditaklukkan oleh Yamaha Aerox Alpha. Setelah menguji performanya di sirkuit, kini skutik Maxi Yamaha itu kembali dites kemampuannya dalam perjalanan touring edisi Bandung. Kira-kira bagaimana keseruan perjalanan ini dan seperti apa performa Yamaha Aerox Alpha? Oke, sekarang tripnya sudah 0 dan kita akan berangkat dari flagship shop Yamaha di Buah Batu dan akan menuju ke Naringgul. Ada beberapa pemberhentian nanti dan kita lihat aja gimana keseruan dari perjalanannya dan juga rute yang akan nanti dilewati. Oke, sekarang kita pasang riding gear dulu. Oke, sekarang kita berangkat. Oke, tadi setelah melewati sedikit jalur perkotaan Bandung yang ya gitu-gitu aja bentuk jalannya, sekarang kita sudah memasuki kawasan Rancabali Ciwidey. Lalu lintasnya siang ini nggak terlalu ramai, jadi masih cukup enak buat motoran. Dan sekarang sudah sekitar 35 kiloan dari tadi start pertama dari flagship shop Yamaha di Buah Batu. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang jam setengah 1 dan sudah 42 kilo. Dan sekarang kita parkir dulu guys buat ngopi-ngopi cantik. Oke, setelah break sejenak tadi di Rancabali di Cafe Gunung, sekarang lanjut ke Naringgul. Dan oh ya, ternyata tadi jamnya itu belum disetel, jadi kecepatan 1 jam. Dan sekarang mulai gerak lagi jam 1.41. Ini menuju ke Naringgul, jadi kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam lagi. Jadi mari nikmati perjalanannya. Jadi di perjalanan tadi kami melewati cukup banyak jalan berkelok dan juga naik turun khas pegunungan dari sekitaran Rancabali menuju ke Naringgul. Dan menariknya lagi, karena sebelumnya motornya dicoba di trek di Sentul, sekarang langsung dijajal di jalan raya. Dan gak cuma panas, di perjalanan ini juga kami menemui jalan yang, maksud saya cuaca yang hujan, terus juga berkabut. Dan ini full hujan dari atas, dari Ciwidey sampai ke kawasan Naringgul. Nah, di Naringgul kami hanya sampai ke kawasan Curug Ceret. Jadi di sana ada sebuah warung kopi yang enak banget buat nongkrong, dan juga Anda bisa sekaligus foto-foto di area air terjunnya. Karena kebetulan ini cuacanya agak hujan, jadi nggak banyak foto-foto di sana. Dan juga aliran air terjunnya nggak terlalu deras. Sebenarnya kalau dilurusin lagi, itu ada jalan yang viral di sosial media. Itu Anda juga bisa lihat di video kami di touring ke Garut. Kami melewati jalan itu, jadi seru banget buat motoran. Dan untuk performa handling dari si Yamaha Aerox,
Cyber City khususnya yang saya pakai karena kebetulan saya tidak mencoba yang turbo. Untuk Cyber City handlingnya cukup oke. Dia sebenarnya mirip seperti NMAX tapi dia punya karakter yang lebih agresif. Jadi untuk nikung-nikung, terus juga melewati jalan naik turun, dan suspensi barunya yang di depan itu karena dia punya diameter yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Terus pada Cyber City dia punya shock tabung di bagian belakang, tentu membuat handlingnya menjadi lebih enak dibandingkan dengan Aerox yang sebelumnya. Jadi ya karakter nurutnya ketika diajak nikung-nikung dia masih ada di Aerox terbaru ini. Tapi sayangnya ketika melewati jalan yang agak berantakan gitu, agak berlubang, suspensinya agak sedikit keras, dan tentunya konsekuensi itu didapatkan karena ya tadi ada plus minus. Ketika diajak nikung-nikung handlingnya mantep banget, tapi ketika melewati jalan yang agak rusak dia sedikit agak keras rasanya. Kalau joknya kurang lebih sama dan juga posisi duduknya kurang lebih masih mirip-mirip dengan Aerox yang lama. Semua ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillah. Yes. Yeay. Oke, sekarang dari Nawasena Resort lanjut lagi perjalanan hari kedua menuju ke Bandung lagi. Kita mau ke Soreang, terus nanti mau menghadiri acara peluncuran regional dari Yamaha Aerox Alpha. Kira-kira gimana keseruannya dan seperti apa jalanan hari ini? Langsung aja kita lanjut. Nah, buat pengeremannya, karena si Cyber City ini dia pakai double disc brake di depan dan belakang, terus juga dia sudah dilengkapi dengan fitur ABS. Jadi ketika melewati jalan yang berliku, jalur pegunungan tadi seperti yang saya ceritakan, tidak ada masalah sama sekali dengan remnya. Dia cukup enak, cukup pakem, dan juga di lintasan basah sekalipun dia remnya juga masih sangat mumpuni. Tapi sekali lagi untuk jalan naik turun memang penggunaan rem itu perlu diperhatikan. Jadi jangan terlalu sering ditekan karena dia bisa panas dan juga beresiko menurunkan performa dari pengeremannya itu sendiri. Tapi sejauh ini di perjalanan kemarin dari Bandung ke Naringgul terus balik lagi ke Bandung nggak ada masalah sama sekali dengan remnya dan cukup empuk, juga pakem remnya. Oke, sekarang bicara soal performa mesinnya. Walaupun dia belum dilengkapi dengan YSC VT, juga ada tombol Y-Shift di Yamaha Aerox Cyber City ini, tapi dia menggunakan mesin baru yang serupa dengan NMAX dan juga Lexi. Jadi karakter responsifnya pun masih terjaga di motor ini, apalagi ketika VVA-nya menyala dan dia bisa dengan sangat mudah melewati tanjakan yang cukup tinggi, dan juga beberapa kali memang di jalan ada tanjakan yang langsung patah. Itu pun nggak ada masalah sama sekali dengan performanya, dia tetap terjaga. Terus juga nanti di akhir saya akan membeberkan bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya ketika melewati jalan perkotaan, lalu perpaduan jalan yang macet dan juga naik turun pegunungan. Buka gasnya juga disesuaikan dengan kondisi jalannya. Nanti Anda akan bisa menilai sendiri seberapa irit konsumsi bahan bakarnya di akhir video.
Oke, di perjalanan ini kami juga melewati beberapa lokasi dan berhenti di beberapa lokasi seperti di Kopi Gunung, itu ada di Ranca Upas. Lalu juga ada beberapa warung-warung kopi yang ada di sekitaran jalur Cianjur Selatan. Kemudian kami juga istirahat sejenak di Alas Daun, itu di Kota Bogor. Di Kota Bandung maksudnya. Dan kami juga menghadiri acara regional launching dari Yamaha Aerox Alpha di Ciwok, Bandung. Itu rame banget acaranya dan juga banyak banget aktivitas di sana karena itu sekaligus menjadi event perdana dari rangkaian acara Aerox yang akan diadakan kurang lebih di 11 kota lainnya di Indonesia. Jadi nantikan di salah satu kota Anda. Di sana ada pameran modifikasi juga, lalu ada dyno test dan kumpul dengan komunitas, dan ya memang sesuai dengan para pengguna Aerox yang rata-rata anak muda, jadi acaranya seru banget sih. Oke, ini akhir perjalanan dan total sekitar 164,3 km dan ini konsumsi bahan bakarnya mencapai 38,0 km per liter. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan kami hari ini. Bagaimana menurut Anda? Tertarik mencobanya? Sampai jumpa di video berikutnya.